Salim dan yang terkasih ibu-ibu serta para tamu undangan sekalian yang berkenan hadir pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian rutin siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 penampilan ibu-ibu majelis taklim Nur Yakin Macopa, 4 ceramah oleh Ustaz Dr. Haji Nasruddin Rashid MPD, 5 doa bersama sekaligus menutup acara kita siang hari ini. Demikianlah beberapa serangkaian acara pengajian pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya akan dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Aminah dan sari tilawah oleh Ibu Fia Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah memiliki terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang saya cintai, saya muliakan Ketua Panitia Masjid Nurul Yakin, saudara saya Bapak Samsudin, Ketua Majelis Taklim Ampian BKMN, apalagi BKMN DNI, ya, Majelis Taklim ini tidak ada juga. Nah, Ampi, BKMT, itu semua. Tapi mau kalau saudara baju barunya berapa jenis baju seragamnya? Sudah 10. Luar biasa. Rencana 10. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu ussisa ala taqwa. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para pengurus dan anggota majelis taklim yang sama-sama berbahagia. Masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah Baitullah. Masjid adalah tempat pusat pembinaan umat. Masjid adalah pusat pembinaan kegiatan muamalah. Jadi masjid itu punya dua sisi fungsi. Yang pertama adalah fungsi ibadah maktab, salat 5 waktu. Yang kedua fungsinya untuk kegiatan ibadah ghairul maktab yang tidak ditentukan tata cara dan kaifiahnya. Contohnya kegiatan majelis taklim. Ini ibadah, tapi ibadah ghairul maktab tidak dijelaskan. Kalau undang Ustaz Nas memberikan pengajian, harus dipasangi amal biru, tidak ada di catatannya. Pesertanya tidak ada ditentukan harus pakai seragam, apalagi kalau pakai baju merah, burung merah, baju hitam, tidak ada. Tapi ini ibadah ghairul maktab, ibadah yang dapat pahala, tapi bisa berbeda-beda cara melakukannya. Pekan lalu saya diundang majelis menjadi majelis, tempat duduk bersama untuk mendapatkan, untuk memperoleh ilmu. Ilmu itu dibacakan oleh Qaria tadi akan mengangkat derajat, beberapa derajat tingginya. Orang yang beriman, berilmu pengetahuan, akan diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya
beberapa derajat dibanding dengan orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu. Ya. Namun kalau kita punya ilmu yang tinggi harus diikuti dengan sifat yang tawadu, ya. Bukan sifat yang takabur, ya. Karena sifat takabur sifat yang tercela, sifat tawadu adalah sifat yang terpuji, dan itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Sementara Allah menyatakan al-masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu dikhususkan. Empat hurufnya dalam bahasa Arab. Huruf ta, huruf qa, huruf waw, dan huruf iya. Tanda-tanda orang bertakwa ada pada huruf takwa itu sendiri. Yang pertama, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Nah, apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati itu kelebihan-kelebihan yang dimilikinya tidak membawa sombong dan takabur. Rendah hati namanya. Kalau rendah diri, merasa selalu banyak kekurangannya sehingga menjadi minder. Jadi orang minder itu adalah orang rendah diri, tidak boleh dimiliki. Tetapi ya harus dibarengi dengan tawadu. Setiap manusia ada kelebihannya, tapi semua manusia juga ada kekurangannya. Nah, kalau Allah memberikan kita kelebihan, apa yang harus kita lakukan? Yang benar adalah tawadu. Kalau kita diberikan banyak kekurangan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Jangan menjadi minder, ya. Tetapi harus berusaha. Ya. Ilmu dan harta banyak perbedaannya. Ya. Ilmu semakin dibelanjakan, semakin diberikan kepada orang lain, semakin bertambah. Kalau harta semakin diberikan, pasti semakin berkurang. Ya. Ini dua, kasih satu, pasti sisa satu. Kalau ilmu, ya, dikasih semua saja, masih tinggal semua, bertambah lagi. Ya. Ilmu kalau mati pemiliknya dibawa serta, ya. Tidak bisa itu tinggal. Saya wariskan ini, yang ada di ilmunya pasti dibawa ke liang lahat juga. Tapi harta diwariskan, ya, ditinggal. Nah, karena itu dalam riwayat, ya, orang yang berpulang ke rahmatullah itu meminta kepada Allah untuk kembali sejenak saja. Ada penyesalan, ya Allah kembalikan ke dunia, hidupkan lagi sejenak saja. Untuk apa? Satu saja permintaannya, bukan untuk ketemu anaknya, ketemu ibunya, ketemu istrinya, ketemu suaminya, ketemu sesamanya, saudara yang majelis taklim. Tetapi yang diminta oleh mayat itu adalah kembali untuk bersedekah. Yang diminta adalah hanya satu, kembalikan saya ya Allah sejenak saja untuk saya berinfak dan bersedekah. Nah, karena itu ini yang ditangkap oleh DNI, ya, Dewan Masjid Indonesia, yang di pusat itu ketuanya HM Yusuf Kalla, di provinsi HM Amin Syam, ada mantan wakil presiden, ada mantan gubernur, dan di Maros ini saya dipercayakan sebagai ketua umum yang insya Allah akan dilantik pada tanggal 30 bulan ini. Ya. Setelah saya sampaikan ke orang-orang sahabat saya, ternyata banyak yang merespon dan
antara lain hasil ceramah itu dia mengatakan, saya ada tanahku, saya mau wakafkan untuk DMI. Ya, ini pada tanggal 30 itu ada satu keluarganya Pak Syam, Pak Haji Bur, mewakafkan untuk musola dan pondok tahfiz. Serahkan. Ada satu di jalur ini akan kita serahkan akta wakafnya, lokasi persiapan pendirian. Saya naik lagi ke sana di Tompok Hulu, dekat dari sini adalah lokasi persiapan pembangunan pondok pesantren Tahfizul Quran Internasional DMI Kabupaten Maros. Luasnya 0,5 hektar. Ya, sudah ada semua sertifikatnya di mobil saya. Bisa kita ya. Infak ini ya adalah hasil dari pengamalan atas ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Tanda yang kedua dari orang yang bertakwa adalah huruf Qa. Ya, tadi tawadu, yang kedua adalah qanaah. Ya. Qanaah itu dalam bahasa Arab artinya selalu merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Ya. Artinya orang itu pandai bersyukur. Ya. Kalau kebutuhan mau dihitung-hitung tidak ada cukupnya itu. Ya. Namun orang yang banyak uangnya itu kadang bersyukur, kadang ada yang tidak bersyukur. Tetapi semua kalau diberikan hadiah berterima kasih. Ya. Kita di sini yang gemuk rekeningnya, yang tipis rekeningnya, kalau diberikan hadiah dari seseorang, kalau dia memiliki sifat takwa pasti bersyukur, pasti menerima. Syukur, ya, bahwa syukur lebih orang kaya menjual mobil, biar ada wakil bupati saya sampaikan ini. Tapi setelah dibawakan 2 biji, langsung dia panggil. Ya, yang saya tidak kenal itu malam, langsung dia bilang ini cepat jual ini, saya suka ini. Syukur. Dan hasilnya, ya, dia memberikan sumbangan yang, ya, kalau dinilai syukurnya, kesimpulannya adalah orang kaya, orang miskin, ya, perlu berikan hadiah. Merasa cukup dengan pemberian Allah adalah sifat orang yang bertakwa. Dan itu yang disebut dengan qanaah. Yang ketiga, huruf waw. Wara. Saya jurusan bahasa Arab, bisa bertengkar dengan orang Arab, bisa bersahabat orang Arab. Wara itu artinya orang Bugis bilang di dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang Rasulullah minta kita usahakan. Mengapa? Karena ada 4 kategori umat Rasulullah. Satu tadi itu sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Bisa dihafal ini hadis. Bahagia dunianya, sukses dunianya, bahagia akhiratnya. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa safirun fil akhirah. Bahagia dunianya, sukses, rumahnya mewah, mobilnya bagus, apalagi fasilitas hidupnya banyak. Tetapi safirun fil akhirah, rugi akhiratnya. Dunianya rajin, akhiratnya malas. Ini urutan yang kedua. Tetapi masih ada bahagianya. Bahagia dunianya, sukses dunianya, tapi di akhirat gagal. Yang ketiga,
Sabiun di dunia, dia rugi, gagal dunianya. Mengapa? Karena dia malas bekerja, malas berusaha, malas berikhtiar. Tidak mungkin durian runtuh dari langit, hujan emas turun dari langit lalu kita panen. Harus ada usaha. Dan sekedar tambahan, usaha itu dari sisi pencaharian yang bagus itu adalah yang ada unsur bisnisnya. 10 pintu rezeki. Asyaratun babul rizki, kata Rasulullah. Itu 10 pintunya jalannya rezeki. Ya. Tis'ah, 9 pintu adalah melalui bisnis yang di dalamnya ada jual beli. Jadi majelis taklim itu bagus kalau ada jual belinya. Jual beli beras, jual beli gulung, jual beli itu mulia itu. Satu saja pintu yang selain bisnis, ya, perdagangan, ya, yang ada unsur jual belinya. Sofian di dunia, rugi dunianya, sengsara dunianya, istighfar dunianya. Wasahain fil akhirat, tetapi rajin ibadahnya, kemiskinannya tidak membuatnya dia malas beribadah, rajin beribadah. Rezekinya sedikit, tapi dia juga berinfak. Berapa hukuman saya Rasulullah? Nabi menjawab, "Umruhu ummati baina sittina wa sab'in." Umurnya umatku antara 60 tahun dan 70 tahun. Ada yang terkait di bawahnya 60 tahun termasuk pendek umurnya. Ada yang atas 70 tahun termasuk panjang sekali umurnya. Jadi 60, 70 sudah masuk kategori khairun nas, sebaik-baik manusia. Artinya dalam mafhum alafanya orang ini dari sisi umurnya dirindukan oleh surga. Umur ini ada dianggap panjang umurnya bukan dari sisi perhitungan, dari sisi penggunaannya itu umur. Biar mudah, ya, umur 30 tahun. Tetapi setiap hari salat berjamaahnya di masjid. Ada umur 60 tahun, tetapi sekali seminggu ke masjid. Nah, yang mana yang panjang umurnya? Nah, jadi yang panjang umurnya dari sisi perhitungan secara hari dan dari sisi perhitungan penggunaan waktu yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Lebih bagus kalau kedua-duanya panjang umur dan senantiasa padat ibadahnya dalam penggunaan umurnya. Itu akan diberikan oleh orang yang selalu membina silaturahim. Jadi jumlah anggota Majelis Taklim Nurul Yakin ini 50 orang membina silaturahim, insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang kedua, wawasi rizkihi, akan dibukakan pintu-pintu rezeki yang badan tidak tahu dari mana datangnya. Ya, itu hadis Rasulullah. Tapi silaturahim, nah, hanya saja silaturahim itu ada penyakitnya. Yang bisa melawan silaturahim itu adalah, ya, persaingan tidak sehat. Temannya pakai kudung baru, dia tidak pakai kudung baru, sampaikan kepada temannya, anak cicil gitu, ya, nah cukup dia, ya, kita bilangin, ini kamu kirim penton yang penting di cash, di kontan. Nah,
Nah itu penyakitnya silaturahim. Ya, jangan itu. Tetapi itu bisa diobati. Kalau orang tahu, ya, nah cerita gayanya, ya, bahwa saya cicil ini pakaian, memang saya cicil karena saya tidak mampu. Ya, jangan berdoa, ya, madelalu magati. Satu yang diperintahkan oleh agama, jangan sampai kita minta orang lain cepat mati. Jangan juga kita minta diri biar sakit keras. Jangan minta untuk cepat dimatikan oleh Allah. Minta panjang umur. Kalau sakit, minta sehat. Nah, itu. Nah, tetapi jangan juga dendam, karena ini penyakit hati. Silaturahim itu ancamannya persaingan, ancamannya dendam, ancamannya iri hati. Kalau orang bersalah kepada kita, ya harus kita maafkan. Yang berat. Perbuatan yang paling berat adalah memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Memaafkan. Nah, dibuka Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak kita temukan, tidak ada perintahnya meminta maaf. Tidak ada perintahnya meminta maaf kepada orang di mana kita bersalah. Tidak ada perintah. Tapi tidak salah kalau kita lakukan. Kita merasa bersalah, tahu diri, saya meminta maaf kepadanya. Tidak salah. Tetapi yang paling mulia tingkatannya adalah wal-'afina 'anil nas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya sebelum dia minta maaf. Tapi ini berat. Tapi kalau bisa dilakukan. Karena apa, majelis saling seperti ini akan langgeng kalau semua penyakit silaturahim itu bisa kita singkirkan. Yang terbangun adalah silaturahim, persatuan. Membentuk majelis saling itu mudah dibandingkan dengan membinanya. Lebih berat membinanya daripada membentuknya, karena membinanya bukan satu hari, sepanjang hayat kita. Dan kemuliaannya, kemuliaan orang yang membina majelis taklim adalah disediakan amal jariah. Ada beberapa golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Saya sudah ceramahkan dulu di sini. Yang pertama, hifdzil lisan. Orang itu selalu memelihara lidahnya, tidak membuat lidahnya orang lain tersinggung. Tetapi yang keluar dari ucapannya adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Ini orang yang dirindukan oleh surga. Pelihara lidahnya. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga wa mut'imul ji'an. Nah, saya tanya dulu. Kalau bahasa Arab ini mut'imu, ya, memberi makan. Ajian, orang lapar. Jadi menyiapkan hidangan bagi orang yang lapar. Pertanyaan, majelis saling Nurul Yadin, kalau disuruh memilih, mana yang kita pilih? Ditraktir atau mentraktir? Ditraktir atau mentraktir? Mau kita dirindukan oleh surga
mau yang dirindukan oleh surga adalah wa mutimul ji'an, yang mentraktir, ya, yang suka ditraktir tidak dirindukan oleh surga menurut hadis ini. Nah, jadi kalau bulan Ramadan, siapa itu yang menyiapkan hidangan sahur? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Kalau begitu kemudian untuk ibu-ibu dirindukan oleh surga dengan hidangan makanan sahurnya. Siapa yang menyiapkan makanan hidangan menjelang buka puasa? Ibu-ibu lagi. Kami bapak-bapak menyantap. Nah, yang dirindukan oleh surga yang menyiapkan hidangan. Kalau kita di warung makan, di warung kopi, di ruang mana saja, kita pilih ditraktir atau mentraktir. Ditraktir untuk sementara, besok baru bisa mentraktir. Ini yang harus kita perhatikan. Wa mutimul ji'an, artinya apa? Muncul sifat selalu ingin memberi. Al-yadul uli, dengan yang jalan kecil saja, apalagi kalau yang besar. Rasulullah bersabda, infak yang kecil itu apalagi besar, kalau kita lakukan sabrina 70 bala yang ditangkap. Ya, kalau kita berinfak 5.000, 10.000, kalau kita lakukan itu, yang mestinya kita 70 kali kena bahaya, kena bala, dengan infak itu akan kita terhindar dari itu. Ini pentingnya. Ya. Itulah sebabnya mayat itu mau kembali ke berinfak, bukan kembali untuk salah, karena penyesalannya. Karena tidak ada yang tidak bisa melakukannya. Kalau uang kita 10.000, keluarkan 1.000. Kalau uang kita 1.000, keluarkan 500. Ya, kalau uang kita 500, tidak ada yang seperti itu. Ya, pasti akan seperti itu. Nah, jadi insya Allah amanah. Jadi siapapun yang menjadi pengurus organisasi, yang ditanamkan dalam hatinya harus mau amanah, menjalankan dengan ketulusan yang manfaatnya menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sekedar tanda kebahagiaan kita ada di sini. Mudah-mudahan Majelis Taklim Nurul Yakin akan semakin bangkit, bersemangat, dan menjadi kegiatannya menjadi kegiatan yang membawa manfaat dalam kita mendapatkan kesuksesan dunia yang kita sebut dengan sa'idun di dunia, dan kita meraih kesuksesan di akhirat yang kita sebut dengan sa'idun fil akhirat. Sukses dunianya, sukses akhiratnya, lahir batin membawa kebahagiaan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya sama-sama kita saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat tersebut dapat bermanfaat untuk menjadi keberkahan terhadap kita semua. Acara demi acara telah kita lalui, yang tiba di penghubung acara, yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Rashid MPD. Saya selaku pembawa acara pada pengajian hari ini, jika ada tutur kata maupun sikap yang berkurang sopan dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan-kegiatan keseharian kita, khususnya dalam rangkaian kegiatan majelis taklim yang kita bina, senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, kami sadar bahwa masa-masa lalu kami sampai hari ini ada perbuatan-perbuatan tercela yang kami lakukan yang mengandung dosa. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan masa lalu kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup, terutama yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, dengan maghfirah-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan wa sihhatan wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami amalkan, dan ilmu yang kami ajarkan. Berilah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang kami syukuri, berkah dan qanaah dengan hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami semua kesehatan lahir dan batin untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'i ibadatina wa amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sadar pada masa-masa lalu sampai hari ini ada perbuatan-perbuatan terpuji yang kami lakukan, ada amal-amal soleh yang kami laksanakan, ada ibadah-ibadah mulia yang kami tunaikan, terkhusus ibadah salat kami ya Allah, rukuk kami, sujud kami, dan seluruh ibadah-ibadah kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Terimalah dengan ridha dan maghfirah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan berikanlah kami kesentosaan di yaumil qiyamah, di alam baka, dan kami dipertemukan engkau ya Allah dalam surga jannatun na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin itu program untuk kami Pak Ketua selaku kami dari DMI Dewan Musik Indonesia. Insya Allah kami akan berjanji setelah pelantikan DMI kami akan melantik Masjid Nurul Yakin. Dan bagaimana Bu? Siap? Siap. Alhamdulillah. Oke. Sekian dan terima kasih ucapan saya. Mungkin ada sepatah kata dari calon ketua BKMI. Kami persilakan waktu 15 menit. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan
sehingga kita dapat berkumpul di sini meskipun itu jam tidur. Maaf, saya belum pantas untuk disebut ketua karena belum dilantik. Ditawari sama teman-teman dari Dewa Masjid bahwa ada majelis BKMM akan dibentuk di bawah ortom Dewa Masjid Indonesia. Saya bilang tidak bisa barangkali, tapi teman dari DNI termasuk Jepira bilang karena kita pernah ketua harian di AMTI gitu. Saya agak percaya diri karena ada Dewa Masjid di atasnya, dinaungi gitu ya, dipayungi oleh Dewa Masjid jadi saya katakan Bismillah, saya akan berusaha dan saya berusaha memanggil teman-teman dari berbagai latar, ada dari Asia, dari Muslimah, dari BKMT ada juga. Jadi dari AMTI juga ada, jadi tidak melulu teman dari AMTI tertarik, itu tidak bisa karena juga ada aturan intern organisasi di sana yang melarang anggotanya untuk aktif di majelis taklim lain, itu lain-lain juga. Saya juga agak percaya diri untuk Bismillah karena ketua DNI adalah Bapak Dr. Nasarudin yang memang saya bendahara dari ICMI, dia ketua ICMI gitu. Itu mungkin BKMM ini adalah badan koordinator, jadi dia mengkoordinir sebenarnya badan, jadi bukan badan seperti kalau BKMT badan kontak, ini adalah badan koordinator majelis taklim berbasis masjid. Jadi kita pusat kegiatan adalah masjid, di masjid, bukan dari rumah ke rumah. Kita usahakan semua kegiatan yang ada di BKMM adalah di masjid. Kalau perlu kita akan pindah-pindah masjid, dan ada beberapa program yang akan kami ini nanti, tapi nanti simpan-simpan dulu sudah dilantik gitu. Tapi tidak apa-apa, saya ini ada misalnya bersih-bersih masjid gitu. Literasi masjid, ya, pengadaan literasi masjid dan sebagainya itu masih nantilah kita kalau sudah dilantik kita raker di mana itu mungkin. Dan ada beberapa teman yang ada Ibu Sustriani Atahir, itu adalah sudah malam melintang di pemberdayaan perempuan. Ini teman saya sejak masih S1, malah melintang di pemberdayaan perempuan. Ada ada Ibu Ima, Insinyur Ima, ini peneliti ya, peneliti Balikanta. Saya ajak juga bergabung dan alhamdulillah beliau mau. Mungkin bagus perkenalan nih karena masih dari berbagai, ada yang dikasih masuk oleh Ibu Ita, dan saya yang kasih masuk, ada yang dikasih masuk oleh Ibu Anti, Ibu Fitri dan sebagainya. Mungkin bisa mulai dari Ibu Dr. Anda Indah. Baik Ibu, saya sekarang juga ditunggu di Desa Pucat ya untuk kegiatan ya. Saya mau sekarang start ke sana. Di sana kita mau membangun pondok pesantren tahfizul Quran internasional Dewan Masjid Indonesia. Ya, tanahnya sudah ada dan kita juga mau coupling tanah murah 7.500.000 satu kapling, ya 7 juta, ya 7 kali 12 ukurannya, harganya 7.500.000, ya tanah kapling DNI, ya.
Nah, ini lokasinya dekat dari sini karena di Sakeang sudah setelah Koramilnya Tompo Bulu. Ya, jadi bisa kita ke sana. Di sana ada villa-villa mewah juga memang. Ya, kita mungkin ditakdir ke sana dalam menikmati suasana itu. Jadi DMI sekarang berbisnis ya, dan beramal. Nah, jadi amalnya taktis ukurannya di belakang, di depannya bisnisnya. Nah, jadi kalau ada yang ada anak mudanya bisa jadi mahar itu satu kapling 7 kali 12 villa-villa kecil. Tidak boleh banyak karena ya, kalau villa itu kalau besar banyak biayanya. Ya, harganya 7.500.000 bisa dicicil. Bisa dicicil. Ini bisnis-bisnis yang murah meriah. Ya, saya kira kalau ada yang mau sebentar naik ke sana, tapi saya mau ke puncak dulu baru ke situ. Ya. Ya. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. وبغاره لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق